Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan atau sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya itu ada soal latihan, yaitu latihan yang ada di buku Arifin halaman 101 3.11. Nah, di sini diketahui persekutuan ABC membagi laba rugi dengan perbandingan 3:1:1. Sepakat mengadakan likuidasi. Neraca sebelum likuidasi yaitu posisinya ada kas 80 juta, aktiva non kas 280, hutang 140 juta, modal A itu 100 juta, modal B itu 100 juta, modal C itu 20 juta. Semua aktiva non kas telah direalisasi sebesar 160 juta. Sedangkan yang diminta di sini yaitu membuat jurnal realisasi aktiva non kas. Yang kedua, membuat jurnal pelunasan hutang firma. Yang ketiga, menghitung kas yang diterima oleh masing-masing anggota dan buat pula jurnalnya. Untuk membuat jurnal realisasi aktiva non kas, di sini kita lihat dulu berapa sih kerugian atau laba yang diperoleh. Apakah berada di bawah nilai buku atau di atas nilai bukunya. Sedangkan di posisi di sini untuk aktiva non kas yang berhasil dijual 160 juta. Di mana aktiva non kas di sini nilai bukunya adalah 280 juta, sehingga posisinya di sini memperoleh kerugian ya. Kerugian 280 dikurangi 160, berarti kerugiannya di sini adalah 120 juta. Yang 120 juta itu sebagai pengurang modal dari A, B, dan C ya. Berarti 120 itu dikalikan 3/5 kali 120 ketemu 72 juta. Kemudian 1/5 dikali 120, kemudian 1/5 pula dikali 120. Ini ya perolehan dari 5, 3 plus 1 plus 1 ya. Jadi ketemunya 5 ya, 3/5, 1/5, 1/5 ya. Tampilannya seperti ini. Ini rugi realisasi ya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, berarti 120 kali 3/5 ketemu 72, 120 dikali 1/5 ketemunya 24, kemudian 120 juta dikali 1/5 itu ketemu 24 juta. Sehingga di sini untuk jurnal realisasi non kasnya adalah kas yang diterima adalah 160 juta. Ini terima kasnya, kemudian modalnya akan berkurang karena ini posisinya rugi. Kemudian untuk kreditnya aktiva non kas ini sebesar nilai bukunya. Berapa sih jumlah kas yang diterima atau total uang kasnya? Berarti sini uang kas awalnya adalah 80 juta. Kemudian ada tambahan berupa aktiva non kas atau realisasi aktiva non kas, yaitu 160 ditambah 80, jadi ketemu total uang kas yang ada yaitu 240 juta. Untuk transaksi yang kedua atau soal yang kedua, jurnal pelunasan hutang. Untuk jurnal pelunasan hutang di sini dibuat jurnal hutang dagang pada kas sebesar 140 juta. Kemudian di sini uang kas, posisi uang kas yang ada tadi posisinya uang kasnya 240 ya. 240 ini dikurangi dengan pelunasan hutang 140, berarti sisa kas yang ada adalah 100 juta. Yang ketiga, menghitung aktiva kas yang diterima. Di sini posisinya ada yang mampu membayar dan tidak mampu membayar. Jadi mampu membayar berarti untuk di sini yang defisit adalah modal C ya. Modal C ini berarti dia memberikan modalnya atau uangnya atau memberikan sebagian uangnya uangnya sebesar 4 juta kepada Tuan A dan Tuan B. Di sini untuk bagian Tuan A itu adalah 28, untuk Tuan B itu adalah 76 juta. Ya, ini yang akan dibuatkan jurnalnya nanti. Kemudian untuk yang tidak mampu membayar, posisinya di sini berarti yang sebesar 4 juta tadi berarti dikalikan dengan berapa sih proporsi dari Tuan A dan Tuan B. Berarti di sini untuk Tuan A itu adalah mendapat bagian 3, kemudian Tuan B di sini 1, berarti 3 plus 1 ketemu 4. Berarti 3/4 untuk perbandingan 3/4 dikali 4 juta. Jadi ketemunya 3 juta. Kemudian untuk Tuan B di sini 1/4 dikali 4 juta, yaitu ketemunya 1 juta. Ini sebagai pengurang karena di sini posisinya untuk Tuan C ini tidak mampu membayar ketika defisit, dia tidak mampu membayar. Sehingga yang menanggung yaitu Tuan A dan Tuan B.
Jadi untuk yang mampu membayar dan tidak mampu membayar terdapat selisih ya, selisih penerimaan. Di sini untuk yang mampu membayar, untuk Tuan A dilihat berdasarkan modalnya itu memperoleh 28 juta, sedangkan yang tidak mampu membayar ini memperoleh 25 juta. Maksudnya tidak mampu membayar di sini salah satu anggota yang defisit tidak mampu membayar. Kemudian untuk Tuan B di sini memperoleh untuk yang anggota yang mampu membayar ketika defisit ini memperoleh bagian modal itu sebesar 76, sedangkan tidak mampu membayar itu memperoleh bagian sebesar 75 juta. Ini untuk jurnalnya ya, tinggal dipindahkan saja. Modal A, B 28 juta, modal B itu 76 juta pada kas sebesar 104 juta. Kemudian di sini untuk jurnal pengembalian modal anggota yang defisit tidak mampu membayar berbeda dengan anggota yang mampu membayar. Nah, di mana bagian untuk Tuan A yaitu sebesar 25 juta, dibuatkan jurnal modal A sebesar 25 juta, modal B sebesar 75, pada kas sebesar 100 juta. Sekian dari uraian jawaban latihan 101. Sekiranya ingin ditanyakan silahkan. Terima kasih.